Hai Sobat SSN, baik lagi bareng kita di Sanapati Talk. As always bareng aku Sabil dan my partner in crime. Aku Nanda. Kita bakal bawa teman-teman Sobat SSN untuk lebih tahu dalam tentang Poltek SSN. Nah, Bener di episode banget. kali ini kita bakal ngapain sih, Nan? Berhubung ini bulan Juli, ada Juli. suatu hal yang bakal terjadi. Hujan di bulan Juli? Bukan, hujan di bulan Juni itu. Juni ya, lupa. Bakal Oke, gimana? ada seleksi penerimaan taruna baru Oh iya, SSN, pas banget. Kalau kemarin ya aku scroll IG, terutama IG Poltek SSN lagi rame-rame ya. Bener. Tentang penerimaan taruna baru atau iya. mahasiswa baru. Iya. Gak lepas juga buat Poltek SSN nih yang bakal buka pendaftaran. Kapan sih buka? Udah buka pendaftaran, udah, tapi ya. tutupnya nanti di tanggal 18 Juli, bentar lagi tuh, Pel. Waduh, bentar lagi, jadi buat teman-teman yang mau daftar tapi masih ragu-ragu dan masih punya banyak pertanyaan, bisa banget dengerin podcast episode kali ini nih. Soalnya kita di episode kali ini bakal menghadirkan narasumber yang bakal jawab pertanyaan kalian seputar SPTB di Poltek SSN. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Perkenalkan diri. Soalnya kan kayak Sobat SSN belum tahu ya. Beda nih kayak episode-episode sebelumnya. Oke, mungkin izin Ibu boleh perkenalkan diri ke teman-teman Sobat SSN. Ya, halo Sobat SSN semuanya. Nama saya Vira, saya di sini mewakili dari panitia seleksi penerimaan taruna baru di tahun 2025 ini. Wah, kita udah ngadirin panitia SPTB nih, jadi bakal ngejawab banyak ya. Nah, BTW kita juga bakal bawa taruna satu adik kita yang... Hai Sobat SSN, kenalin nama aku Rahadian Ronggo Kusumo, aku dari tingkat 1 Rekayasa Keamanan Siber. Ini biar karena baru masuk juga ya, jadi fresh banget nih, gimana sih dulu seleksinya gimana gitu ya. Nah mungkin kita kayaknya yang paling umum dulu kali ya sebenarnya. SPTB di Poltek SSN tuh apa sih? SPTB kayak gimana secara umum? Iya, jadi kalau misalnya SPTB itu untuk penerimaan mahasiswa baru atau penerimaan taruna baru. Jadi memang itu salah satu cara atau satu-satunya cara sih sebenarnya masuk untuk ke Poltek Siber dan Sandi Negara ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau masuk ke Poltek SSN ya jalan satu-satunya adalah menggunakan SPTB ini gitu, Sabil dan juga Nanda. Jadi jangan khawatir ada jalur dalam, nggak ada, semuanya sama lewat SPTB. Betul. Walaupun masuk Poltek SSN ya jalurnya lewat SPTB. Jangan kecil hati ya. Karena semuanya punya kesempatan yang sama buat mengikuti seleksi dan juga ikut bergabung bersama kami. Tapi Bu, apa aja sih Bu kira-kira benefit yang nantinya bisa didapetin sama teman-teman kalau bergabung sama kita gitu? Iya, kalau untuk bergabung di Poltek SSN ini tentunya kan karena salah satu perguruan tinggi kedinasan ya. Jadi poin pertamanya pasti yang akan sangat dibawa adalah gratis. Jadi semuanya gratis. Saya juga termasuk lulusan, jadi ya sudah merasakan sendiri sih sampai sekarang memang pendidikannya itu dilaksanakan secara gratis. Jadi dari mulai akomodasi, terus juga makan, seragam, itu semua gratis. Terus yang paling penting nih buat Sobat SSN semua yang sekarang lagi bingung, aduh nanti kalau misalnya aku udah lulus mau kerja di mana ya? Kalau misalnya di Poltek SSN ini lulus sudah pasti langsung bekerja di BSSN. Jadi nggak usah ada info kuliah gratis, terus udah gitu setelah lulus langsung bekerja. Jadi mau apa lagi, kurang apa lagi dong? Targam suka tuh ini info locker. Iya, di sini kalau udah aman aja. Masuk gratis, lulus jadi langsung PNS. Langsung kerja gitu ya. Iya benar. Tapi di SPTB ini sebenarnya karena namanya seleksi ya Bu, tahapannya tuh ada apa aja? Tahapannya tuh banyak, tapi kalau misalnya Sobat SSN semua harusnya udah baca atau misalnya lihat website penerimaan Poltek SSN ya, di situ sebenarnya udah lengkap tuh, udah dituliskan semua seleksinya apa saja. Nah kalau misalnya saat ini sedang tahapan untuk seleksi administratif, tadi sudah disampaikan oleh Nanda bahwa penutupannya nanti tanggal 18 Juli. Jadi kalau misalnya bagi yang belum daftar, segera daftar, jangan sampai ketinggalan, 18 Juli soal paling terakhir. Nah, terus habis itu nanti ada seleksi kompetensi dasar atau SKD, lalu kemudian nanti akan ada seleksi akademik, terus ada seleksi kesehatan, kebugaran, CTMI, psikotes,
dan terakhir nanti pantuhir. Banyak ya. Tapi kita semua melewati itu. Iya, bisa kok teman-teman. Kenapa enggak? Sekolah gratis ya kan? Iya, pasti harus mencari bibit-bibit unggul. Itu dia. Betul. Tapi apa sih Bu perbedaannya dari tahun lalu gitu kalau dibandingin sama tahun ini? Mungkin dari kuotanya atau tahapan seleksinya ada yang beda atau enggak, atau mungkin kombinasi taruna-taruna nanti bakal gimana itu bedanya gimana itu? Iya, jadi kalau misalnya bedanya sih tahun lalu itu bulan ini kita sebenarnya sudah mulai SKD udah mulai bahkan ya. Jadi tahun ini tuh sebenarnya agak mundur ke belakang. Jadi kita mundur sekitar 1,5 bulan daripada tahun lalu. Makanya pelaksanaannya juga sempit banget nih waktu untuk penerimaannya tuh kalau nggak salah kemarin pas waktu pembukaan sampai dengan nanti penutupan 18 Juli itu cuma 3 minggu. Jadi mepet banget ini, mepet banget tuh. Ya, kejar tayang banget gitu. Jadi makanya itu yang pertama. Jadi waktu untuk penerimaannya lebih singkat. Terus yang kedua terkait dengan kuota yang tadi ditanyakan Anda. Jadi kuotanya untuk yang di tahun ini itu 50. Jadi kalau kemarin Goku berapa Ku? Untuk dia tahun saya itu ada 105 kuota. Iya, betul. 105 kuota. 105. Jadi makin sedikit gitu. Tapi memang ini berdasarkan dari keputusan dari Kementerian PAN, terus kemudian formasi dari BSSN sendiri. Karena kan tadi kita kan langsung kerja di BSSN nih. Berarti memang semuanya bergantung pada di BSSN maupun di Kementerian PAN RB selaku yang membuat formasi dari ASN itu sendiri itu. Nah, terus mungkin kalau misalnya berkaitan dengan jalur lagi tadi jalur untuk Poltek SSN itu cuma satu. Jadi jalur melalui SPTB ini. Jadi tidak ada jalur lain. Jadi kalau misalnya ada yang bilang saya bisa memasukkan menjadi Poltek SSN gitu, ikuti saja saya gitu. Itu semua bohong, nggak ada kayak gitu. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke Poltek SSN ini. Tapi Bu di Instagram atau sosial media itu ada yang tanya komposisinya itu gimana sih Bu antara taruna dan taruni itu, apakah udah ada informasinya atau belum sama sejauh ini? Iya, kalau komposisi itu kalau Goku waktu itu berapa di tuh? Angkatan saya itu ada 70 taruna dan 35 taruni Bu. Iya, kalau pas waktu Sabil dan juga Nanda? Kalau saya 26 taruni. 26. Iya, sisanya taruna. Tapi kuota saya waktu itu 100 orang. Iya. Mungkin sekitar perbandingannya 30%, 50% ya, Bu. Sekitaran segitu sih. Sebenarnya memang akan tergantung juga nanti dari penilaiannya, dan penilaian itu nanti pasti akan digabungkan dan juga dinilai dari panitia secara besaran. Jadi kalau misalnya ya dari Poltek SSN sendiri itu sebenarnya penyelenggaraan untuk SPTB-nya itu kan bekerja sama dengan BSSN. Jadi di sisi BSSN kita ada yang namanya Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia atau biasa disingkatnya Biro OSDM. Lalu kemudian di Poltek SSN sendiri. Jadi sebenarnya tim ini tuh tim besar, tim gabungan, sehingga nanti untuk pemilihannya juga pasti akan berdasarkan keputusan dari kepanitiaan tersebut gitu. Jadi intinya sih kalau misalnya dari teman-teman sekalian, sobat SSN sekalian yang mau untuk daftar, intinya lakukan aja yang terbaik. Insya Allah kalau misalnya sudah memberikan yang terbaik, ya nanti dari nilai-nilainya pasti akan bisa dijumlahkan, lalu kemudian terakhirnya juga mudah-mudahan bisa masuk seperti itu. Ya pokoknya limited time buat kalian, limited time karena pendaftaran cuma sampai 18 Juli dan kuota juga limited, jadi langsung aja daripada ketinggalan ya, langsung aja gas cek websitenya polteksn.ac.id dan siapin buat seleksinya ya. Bukan cuma taruna doang, tapi taruna juga dibuka. Karena buat buka kesempatan ke semua gitu kan. Iya. Kita mungkin bakal bahas di tahap seleksi paling awal dulu nih ya, administrasi. Menurut Ibu tuh apa aja yang paling krusial yang harus disiapin gitu? Atau mungkin ada nggak sih kesalahan-kesalahan dari seleksi berkas dari peserta tahun lalu yang bisa dihindari sama peserta sekarang? Iya, catat ya ini semuanya ya untuk yang seleksi administrasi ini 18 Juli soalnya ditutup. Jadi kalau misalnya di pengumumannya sendiri untuk yang seleksi administrasi itu kan sudah dibuka, dan kalau misalnya dilihat di website sendiri juga bisa dibaca gitu kan ya. Nah kadang-kadang tuh yang pada suka bingung adalah di situ kan ada seleksi administrasinya, tapi juga ada yang namanya daftar ulang. Nah ya jadi kalau untuk berkas-berkas yang dituliskan di daftar ulang itu sebenarnya berkas yang nanti akan diberikan oleh
calon taruna. Jadi sebenarnya udah lulus nih semua seleksinya. Iya, jadi kayak diberikan oleh calon taruna. Jadi sebenarnya udah lulus nih semua seleksinya. Iya, jadi kayak misalnya kemarin ada yang nanya, ini butuh surat lamaran, mau bentuknya gimana gitu. Belum buat surat lamaran. Iya, nanti surat lamaran itu nanti di tahap terakhir ketika sudah lulus Pantuhir, lalu kemudian baru tuh daftar ulang tadi, berkas-berkas tadi itu akan diserahkan kepada Poltek. Nah, kenapa ditaruh di awal? Karena beberapa pemberkasan tersebut mungkin butuh perizinan atau misalnya butuh prosedur yang lama. Nah, termasuk juga kalau misalnya ditanyakan apa sih bedanya dari tahun lalu, untuk di persyaratan administratif ini, di tahun ini kita menambahkan satu yaitu kartu BPJS atau KIS. Iya, jadi kan betul, karena untuk buat KIS atau BPJS ini kan cukup lama ya, jadi makanya dari awal perlu dilakukan persiapan. Nah, kalau misalnya untuk berkas-berkasnya sendiri, sebetulnya karena menggunakan aplikasi dari BKN, itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih pemberkasannya, jadi paling cuma surat pernyataan diri, terus kemudian ada foto, terus ada foto ini juga sebenarnya di-uploadnya ketika pembuatan akun. Jadi untuk foto yang dicetak itu atau misalnya harus background-nya apa gitu, bentuknya seperti apa, sebenarnya di aturan yang kita tulis memang hanya bertuliskan background-nya merah. Jadi kalau misalnya apakah mau pakai kemeja kah, mau pakai misalnya jilbabnya warna hitam atau jilbab putih kah gitu, itu sebenarnya tidak menjadi hal yang krusial di seleksi administrasi ini. Jadi apa yang tertulis itu yang akan diperiksa gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak tertulis, berarti itu artinya dibebaskan sebetulnya kepada sobat SSN semua gitu, untuk ya kalau misalnya tadi mau pakai jilbab hitam boleh, mau pakai jilbab putih boleh gitu, mau pakai jilbab merah juga nggak apa-apa gitu. Betul. Jadi jangan terlalu khawatir di situ. Iya, jadi dibaca benar-benar di dalam persyaratannya itu seleksi administratifnya apa aja. Nah, itu berarti kalau misalnya dia tidak dicantumkan, berarti sebenarnya itu tidak menjadi suatu problematika gitu. Jadi oh ya, atau mungkin kayak surat pernyataan diri, saya harus tulis tangan kah atau harus diketik gitu, nggak masalah. Bebas juga ya? Iya, bebas juga. Kalau misalnya diketik, karena kan memang formatnya kan diketik, formatnya kan sudah ketikan gitu, tinggal di print, misalnya tinggal diisikan nama, materai, tanda tangan juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang mau usaha lebih sampai dengan tulis tangan, nggak ada masalah juga gitu. Sama aja juga, dua-duanya tetap lulus kalau misalnya itu, karena yang penting kan sebenarnya dinilai rapor, terus misalnya tinggi badan. Ya, terus udah gitu di masalah Butawar. Kaget ya. Ada petir ya. Teriak apa-apa. Ini biar bawa meriah buat SPTB Poltek. Kata Rival tadi soalnya bulan Juli hujan. Hujan boleh. Ke bawah sampai bulan Juli. Iya, ke bawah sampai bulan Juli gitu. Oke, jadi berarti kan administrasinya selama dia memerhatikan dari ketentuan-ketentuan di website apa aja ya Bu. Betul. Buat teman-teman jangan lupa di persyaratan administrasinya, cek selalu di websitenya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh banget tanya ke admin Instagram kita di @poltek_ssn ya. Nah, berarti kalau terkait perkuliahan kan otomatis mendaftarkan SMA, mungkin MA atau mungkin SMK gitu. Iya. Kalau di SMA itu kan ada IPA IPS ya. Apakah kayak dulu? Jadi yang boleh daftar itu cuma yang jurusan IPA aja, soalnya notabene teknologi gitu kan, kayak orang kira ini cuma jurusan IPA aja yang belajar gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk persyaratan sendiri, sebetulnya kemarin itu dari panitia sudah memperkirakan bahwa akan semakin banyak yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sih sebenarnya daripada kesamaan atau mungkin apa yang diajari di IPA dan di IPS mungkin semuanya bisa sama-sama belajar gitu kan. Ini lebih ke arah penggunaan kurikulum merdeka, di mana semua orang itu bisa memilih pelajarannya itu apa. Jadi kadang-kadang ada yang misalnya suka matematika tapi juga mungkin suka kesosialan gitu kan. Habis itu makanya kemudian dia secara matematika, secara IPA dan IPS-nya jadinya seimbang gitu. Nah, untuk para sobat SSN semua yang sudah kurikulum merdeka berarti bisa semua jurusan. Cuma kalau misalnya sobat SSN itu masih menggunakan IPA IPS atau mungkin bahasa, zaman saya masih ada bahasa. Masih ada bahasa ya. Nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak, itu berarti sudah harus IPA.
Seperti itu. Untuk yang SMA dan juga MA. Jadi kita nggak ada masalah nih kalau misalnya SMA atau MA nggak ada masalah. Terus buat teman-teman yang SMK, karena biasanya kan juga ada yang nanya, saya SMK boleh nggak nih gitu masuk ke Poltek SSN? Boleh banget gitu, boleh. Ya. Cuma memang luas ya. Iya, kesempatannya luas. Cuma SMK-nya kita batasi yang elektronika dan juga yang di informatika. Oh, iya. Bersesuai sih ya. Nanti bisa dibaca juga di penerimaan. Jadi jangan lupa baca di websitenya SSN, Poltek.ID biar teman-teman nggak salah informasi dan nggak salah buat nyiapin berkasnya ya. Iya. Tapi ada juga nih Bu pertanyaan dari Sobat SSN yang ada di Instagram atau sosial media tuh tanya kalau misalkan surat keterangan sehat tuh itu kan ada juga surat keterangan yang tidak buta warna terus lain. Nah itu bisa jadi satu atau dia terpisah-pisah sendiri gitu. Iya, jadi kalau misalnya untuk uploadnya di aplikasinya BKN sendiri itu memang 2. Jadi dipisah antara surat kesehatan untuk yang kesehatan yang biasa dengan kesehatan yang buta warna. Cuma kalau misalnya ternyata di surat tersebut sudah ada dua-duanya, jadi sudah ada menyampaikan bahwa dia sehat, terus juga ada tinggi badan juga, ada berat badan, terus kemudian ada tidak buta warnanya, itu berarti tinggal di-scan aja dan terus kemudian dua-duanya untuk di data dukung tersebut bisa menggunakan surat yang sama gitu. Terus kalau kemarin juga ada yang nanya, ini ada formatnya nggak sih buat surat kesehatan? Kalau buat surat kesehatan silahkan menuju kepada dokter atau rumah sakit terdekat, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Biasanya mereka sudah punya format masing-masing, jadi tinggal di-scan aja sebenarnya dari hasil kesehatan tersebut. Jadi kita tidak mengeluarkan format, kita kan juga bukan rumah sakit ya, gitu ya. Jadi tidak mengeluarkan format untuk surat kesehatan. Asal yang penting bukan surat palsu ya Bu ya. Benar, iya. Alamat palsu. Oh iya, palsu ya, aduh. Iya, surat palsu. Ketahuan loh kalau misalnya melakukan pemalsuan, iya. Itu ilegal banget. Bisa, itu udah langsung dicoret sih kalau itu. Itu iyalah, iya banget. Soalnya dianggapnya tidak mempunyai suatu integritas. Iya, betul sekali. Poltek terkenal dengan integritasnya. Betul. Maksud ya tentunya integritas harus terjaga guys. Tapi aku penasaran deh, dulu Baku SMK atau SMA kamu? Kebetulan tuh kalau aku dulu SMA, tapi di sekolahku ini tuh dia beda sendiri gitu. Beda sendiri karena sekolahku tuh waktu itu masuk ke bisa dibilang kayak percobaan gitu Bang. Jadi dia udah jadi kurikulum merdeka di tahun yang seharusnya sekolah lain tuh belum. Sekolah perintis kali ya percobaan. Oh iya. Percobaan. Karena itu sekolahnya ya? Dibilang itu sama guru gitu. Itu sekolah percontohan. Iya. Dan itu juga jadi suatu masalah juga buat aku waktu itu mau daftar karena persyaratannya pada tahun aku itu kan IPA IPS belum ada persyaratan kurikulum merdeka. Jadi di situ aku coba sempet nanya ke hotline dari AK dan diperkenankan, jadi langsung gas aja. Gitu. Oh gitu, jadi jangan pusing-pusing kan? Iya. Tapi kamu waktu TBK ambil apa gitu? Waktu kan di zaman aku udah nggak ada sosum saintek, jadi bebas. Oh iya, beda ya. Bebas. TBK-nya cuma ini tes yang matematika. Iya, cuman tes potensi skolastik. Oh, TPS ya, TPS. Cuman skolastik. Nah ini Bu, ada juga nih netizen yang tanya, dia ini anak SMK, di persyaratannya ini kebetulan tuh melampirkan raport semester 5 kan? 4 dan 5. 4 dan 5, iya. Nah tapi di semester 5-nya ini dia PKL katanya, dan di PKL-nya ini dia nggak ada di transkrip nilainya itu nggak masuk ke raport gitu bentukannya. Nah itu gimana Bu? Oh transkripnya nggak ada juga? Iya, biasanya sih, soalnya kalau misalnya untuk PKL tuh ada penilaian juga, tetap ada penilaian. Jadi misalnya kalau untuk PKL tuh yang akan ditanyakan seperti apakah dia mampu untuk melakukan kerjasama gitu atau mungkin untuk melakukan pekerjaan di situ. Jadi pasti ada raport semester 5-nya sih. Jadi mungkin dicari-cari dulu aja ya. Soalnya biasanya pasti ada sih. Pasti ada untuk yang raport semester 5-nya. Cuma biasanya yang jadi pertanyaan itu ketika dimasukkan di aplikasi, dia kan harus memasukkan 2 nilai nih, semester 4 dan semester 5-nya. Sedangkan ketika pertanyaannya adalah kayak seperti mungkin kemampuan kerja tadi atau kerjasama gitu, itu kan tidak bisa
ubah atau dikonversikan menjadi matematika ataupun bahasa Inggris itu kan ya. Iya, jadi kalau misalnya untuk teman-teman atau sobat SSN semua yang SMK dan kondisinya seperti ini, sebetulnya bisa memasukkan nilai semester 4-nya saja untuk di semester 4 dan semester 5-nya, agar nanti ketika perhitungan matematis di dalam aplikasinya rata-ratanya 4 dan semester 5-nya, agar nanti ketika perhitungan matematis di dalam aplikasinya rata-ratanya langsung ngambil dari nilai semester 4-nya tersebut. Cuma untuk scan rapotnya yang semester 4 dan semester 5 yang digabung jadi satu file itu tetap dimasukkan dua-duanya. Karena kita juga butuh bukti bahwa ternyata memang semester 5-nya dia tidak ada pengajaran, tapi ke PKL, seperti itu. Jadi di apa sih? Kolom pengisian nilainya itu isi semester 4 semua. Iya. Yang 5-nya nggak ada nilai spesifik matematika sama bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja ke tahap selanjutnya, Pel. Oke, abis administrasi ada apa kira-kira? SKD, sesi kompetisi dasar. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak pesan buat teman-teman nih? Kalau kebetulan SKD bukan kita yang ngadain ya, iya, betul. BKN ya. Iya. Dia tahap pertama seleksi gitu ya. Jadi kayak kalau kan maksudnya kan administrasi kan nyiapin berkas gitu ya. Terus kalau kayak SKD kan gerbang gitu ya. Iya. Tes gitu, tes banget gitu kan. Jadi kayak orang-orang jadi momok gitu, gimana ya biar lolos SKD gitu. Iya. Ibu ada nggak tipsnya? Dan mungkin nanti juga dari Goku nih tips SKD. Lolos SKD. Dari Bu Fira dulu. Iya, jadi kalau misalnya untuk SKD sendiri, kayak kalau misalnya di search di search engine seperti itu kan banyak ya contoh-contoh soal. Jadi pasti yang namanya belajar atau misalnya mengerjakan tugas soal-soal seperti itu kan akan membantu untuk mengerti atau misalnya ini ternyata kalau misalnya pertanyaan seperti ini jawaban yang paling oke itu seperti apa, itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya juga masalahnya itu sebenarnya persiapan udah oke, hari H nih. Aduh, hari H. Iya, pas hari H. Adalah yang telat, adalah yang ada yang telat itu. Terus ada juga yang salah ngelihat tanggal atau salah ngelihat jadwal. Jadi dia harusnya sesi berapa, datang sesi berapa. Dan karena ini dilaksanakan oleh BKN, tadi seperti yang Nanda sampaikan, ketatnya itu juga luar biasa ketat gitu. Jadi nanti untuk di seleksi SKD-nya sendiri itu akan ada pengumumannya lagi gitu. Ada pengumumannya lagi. Jadi kayak siapa yang lulus untuk SKD atau misalnya ya pengumuman terkait dengan SKD itu. Lalu kemudian pakaian apa yang harus digunakan. Kalau misalnya tadi kan masalah jilbab nggak ada masalah nih ya, gitu karena memang tidak diatur. Nah di sini itu biasanya diatur pakaiannya seperti apa. Misalnya kayak harus menggunakan kemeja putih, celananya hitam atau celana bahan gitu kan. Terus kemudian pakai sepatu tertutup, pantofel biasanya. Kemudian kerudungnya biasanya putih gitu. Nah ada sempat satu kasus yang kerudungnya hitam. Dan karena dibilangnya di situ ditulis bahwa kerudungnya harus putih, jadi mau nggak mau diminta untuk ganti dulu atau cari dulu lah gimana ceritanya biar dapat kerudung putih. Iya. Nana nggak waktu itu nggak kejadian ya? Berarti patuh dengan aturan yang disampaikan ya? Oh iya. Saya baca putih Bu. Dan waktu itu saya juga cari si kerudung putih karena kebetulan kerudung putih saya itu udah kayak jelek buluk gitu. Kalau tadi kan baju putih, celana hitam ya? Iya. Celananya bebas jeans gitu boleh? Bahan. Biasanya itu dituliskan sih di pengumumannya. Bahan hitam ya. Iya, celana bahan hitam. Pakai jeans hitam ya guys. Buat kalian jalan-jalan ke mall. Lagi pensil lagi jeans. Ini kalian mau seleksi bukan mau jalan-jalan. Iya, bukan mau jalan menggebetan ya. Intinya sih memang kayak seleksi pertama untuk pendaftaran di Poltek Kesehatan itu adalah membaca sih. Membaca dari iya paling awal banget. Kalau gue gimana pengalamannya dulu? Kalau waktu mungkin dari pengalaman waktu tes dulu ya. Oke. Dari awal BKD ini SKD-nya di mana? Aku di kantor regional 5 di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh sama. Sama gitu. Jakarta. Aduh. Jadi Jogja. Waktu itu tuh kalau yang pengalaman aneh-aneh sih nggak ada sih Bu. Kayak yang misalnya tadi bilang ada yang disuruh ganti segala macam itu nggak ada. Tapi mungkin pasar tuh deket loh dari Kanrek 5. Jadi makanya kalau misalnya disuruh ganti kayak gitu belanjanya deket. Oh berarti yang pakai itu kalian mau jalan-jalan pasar tuh. Aduh. Gantung udah buka belum Bu? Soalnya kadang iya. Kan pasar. Iya, pasar pagi udah buka biasanya Mbak. Ya udah
satu tips. Cari pasar terdekat gitu. Enggak, baca dulu aturannya, habis itu sesuaikan pakaiannya. Iya. Mungkin kalau dari tips yang paling dasar tuh ya pasti membaca dulu sih Bu. Itu paling penting. Mungkin kalau dari kejadian ya Bu, itu nggak ada yang aneh sama sekali sih. Oh lancar ya waktu itu ya. Mungkin waktu pengerjaan itu deg-degan lah. Dingin ya? Dingin banget. Pasti itu bener-bener dingin banget. Iya lagi. Iya, satu tips. Pipis dulu sebelum masuk ruangan. Soalnya saya waktu itu nahan pipis sih Bu. Tapi alhamdulillah lulus sih. Jadi kayak ya udahlah. Jadi kan kalau tes SKD ini suara langsung muncul ya Bu? Iya. Mungkin itu teman-teman harus ini sih. Disiapin lah mentalnya. Harus terima apapun yang keluar. Soalnya waktu aku tes, itu tuh ketika waktu udah mau selesai itu kan banyak yang nge-submit kan. Di situ tuh banyak yang teriak. Waktu skornya keluar itu banyak yang teriak Bang. Jadi ketika submit itu kan langsung kayak disuruh ngisi kuesioner dulu beberapa gitu kan. Ketika selesai langsung muncul. Itu tuh ada yang kayak kaget. Gitu ada yang kayak, gitu ada yang gitu. Saking bagusnya. Saking bagus apa? Itu aku gak tahu ya Mbak. Pokoknya ada yang kaget gitu. Nah mungkin tipsnya tuh teman-teman harus ya pokoknya lakukan yang terbaik lah. Mungkin kalau dari tips pengerjaan ya. Tips pengerjaan itu teman-teman ketika pertama kali mengerjakan soal, itu kan teman-teman bisa milih kan. Kayak nggak harus dari intelijensi umum dulu, bisa teman-teman langsung skip ke karakteristik pribadi yang dimana poinnya paling gede. Dan mungkin kalau menurut aku ya, karakteristik pribadi itu nggak terlalu mikir lah. Jadi nggak kayak intelijensi umum yang teman-teman harus ngitung, nggak kayak wawasan kebangsaan yang teman-teman harus menganalisis sebuah studi kasus misalnya. Studi kasusnya itu sejarah, kadang waktu itu saya di sejarah. Iya, TWK, TIU, intelijensi umum sama karakteristik pribadi. Nah, jadi waktu wawasan kebangsaan itu beneran soalnya tuh apa ya? Nggak sesuai ekspektasi aku lah. Karena yang meskipun udah banyak belajar tetap aja masih membagongkan ya. Waktu itu dipelajarin tuh seputaran undang-undang, mungkin Pancasila dan lain-lain. Tapi yang keluar tuh jadi kayak dikasih studi kasus, terus harus dianalisis ini tuh sesuai dengan apa gitu. Jadi apa ya, opsinya tuh jadi bingung lah. Kayak semua jawaban tuh benar gitu. Betul Bu. Jadi mana yang paling benar? Kalau saran aku sih kerjain dari karakteristik pribadi dulu. Karena di sisi lain itu poinnya paling besar dan juga gak perlu mikir. Jadi gak ngabisin banyak waktu. Itu juga soalnya paling banyak sih inget aku. Mungkin itu sih kalau dari tips. Oke, tapi berkaitan sama yang soal-soal seragam tadi, sebenarnya teman-teman jangan takut juga ya. Kayak, aduh aku gak punya baju ini, udahlah gak usah ikut SKD gitu. Gitu. Gak usah takut, jadi kayak ya udah ikut aja. Asalkan kalian baca aturannya. Betul. Jadi ini jangan karena salah informasi atau salah baca gitu akhirnya kalian jadi nggak bisa ikut tes gitu. Sama satu lagi ada yang ini KTP kan KTP disuruh bawa. Itu penting banget tuh, soalnya itu termasuk yang diperiksa di awal gitu kan. Jadi kalau misalnya sampai nggak bawa KTP, wah itu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja gitu. Apalagi KTP-nya tinggal di rumah. Nah, jauh. Iya. Bu, satu lagi Bu, waktu saya tes itu ada ini, dia di metal detector gitu. Oh jadi, iya benar. Di tubuh itu nggak boleh ada sama sekali yang logam gitu. Jadi logam betul. Walaupun sabuk ya Bang, sabuk itu harus diganti. Waktu itu saya sabuk itu dibuka, diganti rapia. Iya. Jadi saya ganti rapia. Itu saya ingat banget itu. Jadi nggak boleh. Teman-teman harus pastiin sebelum masuk itu jangan ada yang berbau logam lah untuk dibawa ke dalam. Yang cewek-cewek nih anting-anting juga, perhiasan di kalung gitu atau cincin itu juga sehingga saya waktu itu disuruh copot Bu. Jadi iya. Benar-benar diperiksa pakai metal detector itu. Terus juga waktu itu kalau nggak salah seingat saya peniti jilbab gitu. Waktu itu saya diganti apa ya saya lupa. Tapi itu disuruh ganti kalau di saya waktu itu. Jadi buat kalian yang masih jiwa-jiwa kecil, pernah presiden udah lepas. Sini jujur ya nggak bisa kecil lagi. Betul. Kemampuan pribadinya sih, kemampuan dirinya nih kayak tadi nih, Gokpan ternyata masih inget loh apa aja loh yang diujikan. Wow. Terbukti. Berarti emang belajar sih. Belajar. Parah. Abis ini ada kalau nggak salah tes kesehatan ya. Iya.
Gak bisa kerja. Belum bang. Belum ya? Masih di akademik dulu. Maksudnya. Oh iya. Akademik dulu. Iya, kalau di angkatannya dia akademik dulu. Saya akademik. Pakai UTBK kalau itu. Akademik, habis itu baru kesehatan. Tapi kan di tahun sekarang tuh perubahan tuh bang, ada perubahan saya baca tuh. Dan juga kesehatan dulu ya Bu. Kalau sekarang sih kan karena waktunya singkat banget. Jadi kan tadi penutupan di tanggal 18, terus kemudian nanti langsung SKD.